kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3670. Kemanusiaan. Alexis melihat penampilan buruk Elong dan mau tidak mau menamparkan kepalanya dan berkata, "Berhentilah memikirkan yang sudah terjadi, ayo pergi." Saat berikutnya, dua dari mereka bergerak menuju ke arah Istana Bulan. Terbang. Istana Bulan. Pada saat ini, di aula, Harun membanting sandaran tangan kursi, berdiri, memandang Saddam yang melapor kepadanya di aula, dan berseru, "Apa? Anda mengatakan bahwa Elong benar-benar meninggalkan sektenya. Bagaimana ini mungkin? Elong adalah keponakan Rusan, bagaimana dia bisa meninggalkan sekte 9 Iblis Suci?" Saddam mendengar kata-kata itu, tetapi mencibir, "Tuan Istana, menurut saya, itu sangat mungkin terkait dengan anak laki-laki yang bermarga Yul itu." Mata Harun berkilat, "Bagaimana Anda bisa mengatakan ini?" Mata Saddam bersinar. Berkata, "Mungkin, kita semua salah menebak sebelumnya, anak itu tidak memiliki latar belakang khusus sama sekali. Hanya saja pria ini, Elong memiliki otak yang tidak normal dan disalahpahami, dan bahkan membuat lelucon besar di Sekte 9 Iblis Suci, oleh karena itu, Rusan dari Sekte 9 Iblis Suci mengusir Elong dari sekte dengan marah." Ekspresi Harun berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Analisis Saddam ini benar-benar masuk akal, mungkinkah dia benar-benar kehilangan penglihatannya? Apakah anak bernama Alexis ini seperti tas jerami? Dalam hal ini, Alexis sama sekali tidak sepadan dengan investasinya. Awalnya, dia berharap untuk menggunakan Alexis untuk memiliki hubungan dengan Sekte 9 Iblis Suci. Saddam berkata, "Bagaimana kalau mengambil kesempatan ini untuk mencari alasan untuk mengusir Kirana dan Alexis keluar dari Istana Bulan? Kami telah menghabiskan banyak sumber daya untuk seni bela diri dalam beberapa hari terakhir, dan beberapa murid sejati telah mulai mengeluh." Setelah merenung sebentar, Harun akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, mari kita amati lagi." Tidak peduli apa, Alexis memiliki kekuatan seperti itu di usia 20-an, yang menunjukkan bahwa bakat seni bela dirinya tinggi, dan masa depan menjanjikan. Jika Alexis dan Kirana diusir sekarang, tidak hanya upaya sebelumnya akan sia-sia, tetapi mereka juga akan menyinggung iblis dengan kualifikasi seni bela diri yang tinggi. Dengan begitu, keuntungan sebenarnya lebih besar daripada kerugiannya. Mata Saddam memancarkan tatapan enggan ketika dia mendengar kata-kata itu. Menyediakan sumber daya kultivasi untuk Alexis dan Kirana berarti mengurangi sumber daya kultivasi dari murid lain dari sekte ke tingkat tertentu. Termasuk murid-murid sejati. Bukan ini yang ingin dilihat Saddam. Dia juga berharap untuk melatih murid-muridnya sebagai master istana berikutnya. Awalnya, karena Saddam bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya di sekte, dia akan mengalokasikan lebih banyak untuk muridnya sendiri, tetapi untuk menyenangkan Alexis, penguasa istana menuangkan banyak sumber daya ke Kirana. Sumber daya diperoleh secara alami setelahnya dikurangkan dari murid yang lain. Dengan cara ini, Saddam juga yang paling terpengaruh. Karena itu, dia berharap Alexis dan Kirana akan menghilang di Istana Bulan, atau bahkan menghilang dari dunia ini. Namun, dia hanya menjawab, "Ya," dan hendak meninggalkan aula. Bertentangan dengan Tuan Istana bukanlah pilihan yang bijaksana. Tetapi pada saat ini, seorang murid bergegas masuk dan berkata, "Tuan Istana, Tuan Pranowo dari Sekte Wuji ada di sini, mengatakan bahwa dia sedang melewati Istana Bulan kami dan ingin bermain di sini selama beberapa hari." Harun dan Saddam keduanya mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Tuan Pranowo dari Sekte Wuji benar-benar datang ke Istana Bulan. Nama orang ini adalah Pranowo, dan dia adalah pria terkenal di seluruh wilayah Jiwa Bulan. Sekte Wuji, meskipun tidak sekuat Sekte 9 Iblis Suci, itu lebih kuat dari Istana Bulan. Dan Pranowo ini, meskipun bakat seni bela diri sangat biasa,
sampai sekarang dia hanya setengah langkah alam perbaikan, dan itu masih merupakan basis kultivasi yang telah ditumpuk oleh banyak harta surga dan bumi. Namun, dalam arti tertentu, dia adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada Elong. Sekte Wuji mungkin tidak sekuat Sekte Sembilan Iblis Suci, tetapi Pranowo adalah putra dari Sekte Wuji, Bambang. Di mana mereka bisa berani lalai sedikit pun. Harun buru-buru menginstruksikan, cepat suruh masuk dan siapkan makanan dan minuman yang enak. Sehari kemudian, Alexis dan Elong telah tiba di atas Istana Bulan dan terbang langsung menuju Paviliun Cahaya Bulan. Tapi sebelum dia benar-benar jatuh, Alexis mengerutkan kening, merasa bahwa suasana Istana Bulan sedikit salah. Pada saat ini, di hutan bambu di sekitar Paviliun Cahaya Bulan, sebenarnya ada beberapa orang yang berdiri, termasuk Harun, Sadam, Wori, dan sebagainya. Kirana juga muncul di depan loteng. Apa yang dilakukan orang-orang ini dan berkumpul di sini? Pada saat yang sama, Alexis juga memperhatikan bahwa ada seorang pemuda kurus dan sombong di hutan bambu. Pemuda ini, mengenakan pakaian brokat, menatap wanita cantik di depannya dengan setengah tersenyum, wajahnya benar-benar terangkat tinggi, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Pada saat yang sama, dia berada di kursi roda. Kakinya sepertinya benar-benar patah. Orang ini adalah putra Bambang, Pranowo. Di sisi lain, Kirana, yang wajahnya cantik dingin, memandang Pranowo dengan niat membunuh yang samar. Melihat ini, mata Alexis berkedip, dan dia menarik Elong. Dia tidak langsung jatuh, tetapi diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyembunyikan dirinya. Dia ingin mengetahui semuanya. Semua orang terdiam saat ini, dan suasana adegan menjadi sedikit memalukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Pranowo tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata sambil mencibir, "Apakah Anda akan meminta maaf kepada saya? Anda tahu, saya sangat sibuk. Jika Anda mau meminta maaf, saya dapat memberi wajah Tuan Harun dan yang lainnya. Agar kamu pergi kali ini, jika tidak, jika aku memberitahu ayahku, apalagi hanya kamu, bahkan seluruh Istana Bulan akan mengalami kecelakaan." Ketika Harun dan yang lainnya mendengar ini, jantung mereka berdetak kencang, mereka tidak tahan dengan kemarahan Sekte Wuji. Segera, Harun melangkah maju dan tersenyum pada Pranowo, "Tuan Muda Pranowo, semua ini hanya salah paham. Mengapa Anda harus melibatkan ayahmu untuk masalah sepele seperti itu?" Pada saat yang sama, ekspresi Sadam tegas dan nada suaranya dingin. Kirana berteriak dengan suara rendah, "Nona Kirana, Anda telah menyinggung Tuan Muda Pranowo, mengapa Anda tidak segera meminta maaf? Istana Bulan saya memperlakukan Anda dengan baik, dan begitukah cara Anda membalas kami dan menyebabkan masalah bagi kami?" Ekspresi kemarahan muncul, dan dia sepertinya tidak tahan lagi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada apa denganku? Dia yang harus meminta maaf." Sadam mencibir dan berkata, "Menyuruh Tuan Muda Pranowo meminta maaf. Apa statusmu? Apa kamu punya status Facebook ataupun WhatsApp, atau mungkin status Instagram? Ingat, kamu melukai Tuan Muda Pranowo dengan serius, dan bahkan mematahkan kakinya. Selama kamu bersujud dan meminta maaf, itu sudah merupakan hasil dari syafaat Tuan Istana untukmu, jadi mengapa kamu tidak tahu siapa yang salah?" Kirana mendengar kata-kata itu, dan tampak lebih kesal, nada suaranya meningkat, "Bagaimana saya bisa mematahkan kakinya orang kasar ini? Melihat saya bermain piano di hutan, dia berbicara dengan sembrono kepada saya, dan saya baru saja menamparnya. Memberinya pelajaran, bagaimana saya bisa mematahkan kakinya?" Bab 3671 Alexis. Anda masih tidak bisa mengatakan situasinya. Pranowo tersenyum dingin dan berkata, "Jadi, apakah Anda curiga bahwa saya ini berpura-pura terluka untuk menjebak Anda?" Sadam juga berteriak, "Kirana, berapa lama Anda harus berdebat? Cepat dan minta maaf kepada saya." Harun, Helgus, Wori dan yang lainnya, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya jelas mirip dengan Sadam. Mata Harun berkedip, jika Alexis masih memiliki latar belakang Sekte Sembilan Iblis Suci, dia mungkin mengambil risiko menyinggung Pranowo dan menyelamatkan Kirana, tapi sekarang tidak perlu untuk itu.
Selain itu, bukankah itu hanya permintaan maaf? Bukan untuk membunuhnya. Wajah cantik Kirana penuh dengan keluhan. Pada awalnya, kata-kata Pranowo sembrono, dan dia ingin membunuh Pranowo, tetapi dia menahan diri dan hanya menamparnya dan menyuruhnya diam. Karakter Kirana bisa dikatakan menjadi hampir keajaiban. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia tahu bahwa keberadaan yang tidak berada di alam perbaikan dapat mendekati paviliun cahaya bulan ini, dan identitasnya jelas tidak sederhana. Jadi, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Alexis dan Istana Bulan. Tapi sekarang, orang-orang Istana Bulan memperlakukan dirinya seperti ini. Apakah dia murid Istana Bulan sekarang? Demi Istana Bulan, aku menahan diri, tapi bagaimana dengan Istana Bulan? Jangan berbicara tentang membantu diri sendiri, atau bahkan sebaliknya, membantu orang luar dan menggertak diri sendiri. Hatinya dingin. Ini benar-benar dingin. Pada saat ini, seorang gadis cantik yang memancarkan pesona aneh bergegas ke hutan bambu. Melihat ini, Wori mengubah wajahnya sedikit dan berteriak dengan suara rendah, "Weilin, kenapa kamu di sini? Kembalilah." Bagaimanapun, Weilin berdiri di depan Kirana dengan ekspresi tegas, dia melihat orang-orang di Istana Bulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan kekecewaan di matanya. Dan mata Pranowo berbinar ketika dia melihat Weilin. Weilin dengan lembut memegang tangan Kirana dan berkata, "Saudari Kirana, yakinlah, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menggertak Anda." Sadam, Helgus, Harun, dan Wori semuanya berubah dengan liar. Apakah gadis ini tahu apa yang dia bicarakan? Pranowo adalah putra dari Master Sekte Wuji, tidak perlu menyinggung perasaannya untuk Kirana. Tepat ketika semua orang hendak menegur bersama dengan Weilin, suara laki-laki samar terdengar di telinga semua orang, "Apa yang terjadi di sini?" Harun dan yang lainnya, pupil mata mereka menyusut lagi. Mereka melihat dua sosok di langit, itu adalah Alexis dan Long. Alexis ada di sini. Selain itu, dia juga membawa Long bersamanya. Bagaimana ini? Awalnya, mereka berpikir bahwa Alexis telah menyebabkan Long dikeluarkan dari Sekte Sembilan Iblis Suci. Keduanya pasti telah menjadi musuh bebuyutan, kan? Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Tapi segera, semua orang menjadi tenang, mungkin Long, seorang idiot yang keras kepala, masih dirahasiakan oleh Alexis. Tidak masalah tanpa latar belakang Sekte Sembilan Iblis Suci, siapa itu Long? Bahkan Alexis melakukan hal yang sama. Tidak peduli seberapa jahat Anda, jika Anda tidak memiliki latar belakang, Anda bukan apa-apa. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, itu akan membutuhkan waktu untuk tumbuh, tetapi jika Anda menyinggung Sekte Wuji, bahkan jika Sekte Wuji tidak memulai perang sekte, Istana Bulan mungkin tidak dapat membantunya selama 10 tahun. Kekuatan kedua belah pihak, celahnya terlalu besar. Harun berkata dengan acuh tak acuh kepada Alexis, "Tuan Muda Yul, inilah yang terjadi. Kirana memiliki sedikit konflik dengan Tuan Pranowo dan menyakiti Tuan Pranowo. Sekarang, saya ingin dia meminta maaf kepada Tuan Pranowo." Sadam bahkan bertanya kepada Alexis dengan senyum di wajahnya, "Tuan Muda Yul, mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu diusir oleh Sekte Sembilan Iblis Suci?" Mata Long berkilat marah ketika dia mendengar ini, dan dia berteriak dengan keras. "Kamu!" Namun, Alexis menghentikannya. Sadam memandang Long dengan acuh tak acuh, tanpa Sekte Sembilan Iblis Suci yang berdiri di belakangnya, bagaimana dia bisa takut pada Long yang kecil itu? Alexis memandang Sadam, mengangguk dan berkata, "Ya, saya diusir." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Istana Bulan, kecuali Weilin, menatap Alexis dengan mata dingin. Hanya Weilin yang tidak mengubah ekspresinya. Dia awalnya menyukai Alexis, tapi itu bukan karena Sekte Sembilan Iblis Suci. Ekspresi Sadam menjadi lebih sarkastik. Sekarang Alexis mengakuinya, jejak kekhawatiran terakhir di hatinya menghilang, dan dia berkata dengan semakin sembrono, "Tuan Muda Yul, Anda harus tahu bahwa Kirana menyakiti Tuan Muda Pranowo seperti ini.
Hanya untuk meminta permintaan maafnya sudah merupakan hasil dari kemurahan hati Tuan Muda Yang, tapi bagaimana dengan dia? Dia masih menolak untuk melakukannya, ini terlalu bodoh, kan? Harun juga berkata dengan kosong, Alexis, kamu yang terbaik untuk membujuk Kirana, jika tidak konsekuensinya akan serius. Helgus, yang telah terdiam beberapa saat, juga berkata, maaf, jangan buang waktumu. Lori ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia masih berkata, Tuan Muda Yul, ini hanya permintaan maaf, bukan apa-apa, kan? Kirana menggertakkan giginya, darahnya mendidih karena marah, tetapi ekspresi sedih muncul di wajahnya yang cantik, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia menoleh ke Alexis dan berkata dengan lembut, Alexis. Aku akan pergi dan meminta maaf, tapi itu hanya permintaan maaf. Jika Alexis tidak datang, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja, tetapi ketika Alexis kembali, semuanya akan berbeda. Dia tahu karakter Alexis, jadi dia tahu lebih baik bahwa dia tidak boleh bertentangan dengan Sekte Wuji. Kalau tidak, itu akan membuat masalah selamanya. Meskipun dia pikir dia tidak salah, dia tidak ingin menempatkan Alexis dalam bahaya hidup dan mati demi martabatnya sendiri. Sekte Wuji memiliki lingkup pengaruh yang besar di wilayah Jiwa Bulan. Bahkan jika Alexis menentang langit, dia tidak akan bisa bersaing dengannya untuk saat ini. Tetapi pada saat ini, wajah Alexis tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, saya, dan orang-orang saya, tidak perlu meminta maaf kepada siapapun. Bahkan jika Ratu Alam Atas datang, itu akan sama saja. Alexis tampak dingin dan tegas, tubuhnya penuh sesak napas, seperti iblis penghancur dunia. Jika Kirana benar-benar melakukan kesalahan dan dia harus meminta maaf, maka dia harus meminta maaf. Bahkan jika Kirana tidak ingin meminta maaf, Alexis akan memintanya untuk meminta maaf. Tetapi, jika ada yang ingin memaksa Kirana untuk meminta maaf, Alexis tidak akan pernah mengizinkannya. Orang-orangnya tidak pernah membutuhkan permintaan maaf seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak ngeri, dan langsung dikejutkan oleh dominasi Alexis. Tetapi segera, Pranowo tersenyum menghina dan berkata, kamu sangat keras kepala. Setelah mengatakan itu, dia memandang Harun dan berkata, Tuan Harun, karena itu masalahnya, kirim aku kembali ke Sekte Wuji. Aku tidak akan memberimu kesempatan, tetapi seseorang terlalu kuat. Ekspresi Harun berubah, dan ekspresinya menjadi serius, dan dia berteriak. Alexis, kamu masih tidak bisa mengetahui situasinya. Alexis memandang Harun sepintas, itu dengan senyuman, hahaha. Bab 3672. Pengabaian dan pilihan. Setelah beberapa saat, dia memandang Harun dengan dingin dan berkata, ini adalah Istana Bulan. Begitukah caramu membela para prajurit Istana Bulan? Tubuh Harun bergetar setelah mendengar ini. Kata-kata Alexis, seperti pisau tajam, menusuk hatinya. Ketika dia masih muda, dia juga memiliki cita-cita. Tidak peduli apa situasinya, dia tidak akan pernah membiarkan prajurit Istana Bulan ditindas. Tapi, setelah duduk di posisi kepala Istana Bulan untuk waktu yang lama, menghadapi semua jenis intrik dan konflik kepentingan, cita-cita itu telah lama musnah. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana mempertahankannya. Posisinya sebagai kepala istana dan bagaimana menjaga lokasi Istana Bulan. Harun membela dengan ekspresi yang agak jelek, apa yang kamu tahu? Bagaimana masalah ini bisa sesederhana yang kamu pikirkan? Diam. Alexis berkata, Harun, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar menempatkan prajurit Istana Bulan di hatimu? Ini hanya alasan untukmu, bahkan orang-orang yang mengaku memelihara Istana Bulan tidak dapat mempertahankannya, jadi apa nilainya keberadaan Istana Bulan ini? Dengan suara naga, aura mengerikan Harun meledak dengan panik, dia menatap Alexis dengan keganasan niat membunuh. Kata-kata seperti itu benar-benar mustahil untuk diucapkan. Terkadang, kalimat seperti itu bisa benar-benar meruntuhkan kekuatannya. Kirana juga benar-benar terburu-buru,
dia dengan cepat meraih Alexis dan merasa berkecil hati. Alexis, jangan katakan itu, aku akan minta maaf. Jika Istana Bulan tersinggung, maka Alexis pasti akan mati. Meskipun Harun sangat berbeda dalam kekuatan dibandingkan dengan Rusan dan penguasa lainnya dan tetua dari 6 sekte kuno, dia masih raja satu generasi. Belum lagi, Worry, Helgus, Saddam dan lainnya tidak lemah. Alexis berkata dengan acuh tak acuh, saya berkata, orang-orang saya tidak perlu meminta maaf, jangan sampai saya mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kirana melihat ekspresi Alexis, tetapi bahunya sedikit bergetar, dia tahu bahwa Alexis tampak tenang, tetapi dia benar-benar marah. Alexis memutar pergelangan tangannya dan memegang pedang iblis. Dia tersenyum main-main pada Harun dan berkata, mengapa, apakah kamu ingin membunuhku? Haha, aku juga berpikir bahwa Tuan Istana Bulan harus diganti. Setelah itu, napas mengerikan meraung, teriakan yang jelas bergema di langit, dan cahaya pedang melintas di tangannya, dia benar-benar ingin menyerang Alexis. Mulailah. Tepat ketika pertempuran antara Alexis dan Harun akan pecah, sesosok tiba-tiba berlutut di depan Harun dan berteriak, Tuan Istana, cukup. Harun tertegun sejenak. Orang ini adalah Wei Lin. Wei Lin berlutut di tanah dan berkata, Tuan Istana, jangan paksa saudari Kirana atau Alexis lagi. Pada awalnya, kami berjanji kepada Alexis untuk membiarkan saudari Kirana bergabung dengan Istana Bulan saya. Sekarang, Anda tahu bahwa Alexis tidak dalam dukungan Sekte Sembilan Suci Iblis, Anda tidak ingin melindungi saudari Kirana lagi. Apakah gelar murid Istana Bulan seringan kertas di matamu? Mungkinkah murid Istana Bulan hanyalah bidak catur yang bisa dibuang kapan saja? Harun mendengar ini, wajahnya menjadi rumit, dia mengerutkan kening dan berkata, gadis bodoh, bangun. Kenapa kamu melakukan ini untuk anak seperti itu? Wei Lin tidak bangun. Dan suasana hening sejenak, dia tersenyum meminta maaf pada Alexis, maaf, Tuan Muda Yul, saya membawa Anda ke Istana Bulan, tetapi saya tidak mengharapkan hasil seperti ini. Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan melupakan kebaikan Nona Wei Lin pada saya. Wei Lin, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh, memandang Harun, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Istana, jika Anda dapat membantu Tuan Muda Yul dan Saudari Kirana dalam masalah ini, aku akan setuju dengan masalah itu. Ketika dia membawa Alexis ke Istana Bulan, dia harus bertanggung jawab. Karena Istana Bulan tidak benar, dia akan menebus kesalahan yang dibuat oleh Istana Bulan. Ekspresi Harun terkejut, dan matanya dipenuhi kegembiraan, dan dia berseru, benarkah? Orang-orang di Istana Bulan di hutan bambu juga memandang Wei Lin dengan tidak percaya. Apa yang Wei Lin bicarakan? Itu adalah pilihannya. Wei Lin secara alami menawan, dengan kecantikan yang tiada taraf, bakat seni bela diri, dan juga sangat tinggi, dan juga memiliki latar belakang Istana Bulan. Yang paling penting, Wei Lin tampaknya mewarisi jejak darah rubah berekor 9 yang legendaris. Rubah surgawi berekor 9, di zaman kuno, bahkan dianggap sebagai binatang spiritual yang mendominasi kesuburan. Tidak peduli ras apa, keturunan yang lahir dari darah campuran mereka sebagian besar sangat baik. Wanita seperti itu, apalagi wilayah jiwa bulan, bahkan jika Anda ingin mencari suami dari pasukan di sini, itu tidak sulit. Dan Istana Bulan juga dapat mengandalkan pernikahan dengan kekuatan yang lebih kuat untuk bangkit dengan kuat. Namun, Wei Lin tampaknya bebas, tetapi dia juga memiliki intinya sendiri. Dia tidak akan pernah menerima pernikahan seperti itu. Ini juga salah satu alasan mengapa dia harus membawa Alexis ke Istana Bulan. Karena tidak mungkin baginya untuk menyaksikan Istana Bulan merosot. Jika memang tidak ada orang yang bisa memimpin Istana Bulan untuk bangkit, maka dia mungkin hanya bisa menerima nasib pernikahan. Mata indah Wei Lin redup, tetapi dia mengangguk dan berkata, Tuan Istana, Anda mengerti saya, karena saya telah setuju, saya tidak akan menyesalinya. Harun segera berkata dengan sangat gembira. Bagus. Saya secara alami percaya pada Anda.
Setelah itu, sikapnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin kepada Pranowo, "Tuan Muda Pranowo, silakan kembali, kali ini, Tuan Muda Pranowo yang bersalah terlebih dahulu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." "Apa?" Pranowo memandang Harun dengan bodoh dan berkata, "Tuan Harun, apakah yang Anda katakan benar? Apakah Anda tidak takut saya akan memberitahu ayah saya tentang ini?" Harun tersenyum menghina, dan bahkan tidak repot-repot memperhatikan Pranowo, dia melambaikan tangannya, "Pergilah. Selama Anda menemukan suami yang baik untuk Weilin, itu hanya seniman bela diri belaka." Kulit Pranowo berubah untuk sementara waktu, dan pada akhirnya, dia mendengus dingin dan meninggalkan hutan bambu dengan gerakan tubuhnya, kakinya bergerak bebas dan tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama, suara dingin bergema di telinga semua orang, "Istana Bulan, kalian semua akan menunggu balas dendam Sekte Wuji." Harun tampak acuh tak acuh, dan Sekte Wuji tidak peduli dengan masalah sepele ini. Bagaimanapun, fondasi Istana Bulan tidak lemah untuk memulai perang sekte. Jika Sekte Wuji benar-benar mati-matian mencoba menghancurkannya dengan kekuatannya, dia harus membayar harga tertentu. Oleh karena itu, balas dendam Sekte Wuji paling banyak ada di berbagai karir Istana Bulan, yaitu menyerang dan memeras. Meskipun dampaknya pada Istana Bulan tidak kecil, akan memakan waktu setidaknya 10 tahun waktu untuk menjatuhkan Istana Bulan. 10 tahun. Sudah cukup bagi Harun untuk menemukan suami yang cocok untuk Weilin. Mata Harun bersinar dengan kegembiraan, dia tahu bahwa Istana Bulan akan segera bangkit, dan kekuatannya juga akan berkembang pesat. Bab 3673 Domain Gelap. Dia memandang Weilin seolah-olah dia sedang melihat harta emas dan perak. Suara itu berkata, "Apa yang dimaksud dengan pernikahanmu?" Meskipun Alexis tidak tahu apa yang dijanjikan Weilin, tetapi melihat mata Harun, dia sudah banyak menebak. Pada saat ini, Harun sangat mirip dengan cara Modrika memandang Kirana ketika dia berada di puncak pemurnian hari itu. Weilin tertegun sejenak, tetapi mengangguk dengan tenang. Mata Alexis berkedip, "Berapa lama kamu bisa terlibat?" Jari Weilin dengan ringan diletakkan di tanah dan menggambar 3 garis horizontal. Alexis melihat 3 garis horizontal, dan matanya bersinar dan berkata, "Nona Weilin, kebaikan hari ini, aku akan selalu mengingatnya, 3 bulan kemudian, aku pasti akan kembali." Setelah itu, dia memandang Harun dengan dingin, Harun juga berkata dengan dingin, "Karena Weilin memohon untuk kalian berdua, kamu harus pergi sekarang, tetapi mulai sekarang, kalian berdua tidak akan ada hubungannya dengan Istana Bulanku." Alexis tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa, tetapi pergi bersama Kirana dan Long. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak dapat bersaing dengan Harun. Harun tidak pantas untuk jika harus menggunakan kartu truf itu. Tapi 3 bulan kemudian, semuanya juga belum tentu. Weilin berdiri dan melirik ke belakang Alexis, dengan sedikit harapan di matanya yang indah. Dia tahu bahwa Harun memiliki ambisi besar untuk kekuasaan. "Jika Anda ingin menikahi dirinya, saya khawatir bahkan 6 sekte kuno dari wilayah Jiwa Bulan tidak dapat memuaskannya, bukan? Oleh karena itu, dia dapat memilih kekuatan teratas di wilayah Jiwa Bulan, atau bahkan kekuatan di wilayah Jiwa Bulan. Bahkan beberapa kekuatan kecil di wilayah Jiwa Bulan memiliki kekuatan pencegah yang menakutkan bagi sekte-sekte wilayah Jiwa Bulan. Secara umum, kekuatan alam yang lebih tinggi tidak akan ikut campur dalam urusan alam yang lebih rendah, yang akan menyebabkan banyak perselisihan, tetapi ada juga beberapa keadaan khusus. Misalnya, jika kedua kekuatan itu adalah kerabat karena pernikahan, semuanya akan berbeda. Demi mertua, apakah alasan ini cukup? Oleh karena itu, jika Alexis benar-benar ingin menghentikan pernikahan ini, dia tidak hanya akan menghadapi Istana Bulan, tetapi juga mungkin kekuatan teratas di wilayah Jiwa Bulan, dan bahkan kekuatan di wilayah Jiwa Bulan. Hampir tidak mungkin untuk memiliki kekuatan untuk melawan raksasa seperti itu dalam waktu 3 bulan. Tapi, untuk beberapa alasan,
Weilin memiliki kepercayaan yang tak dapat dijelaskan pada Alexis, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini secara normal. Jika itu Alexis, mungkin dia benar-benar dapat mengubah takdirnya. Di gunung yang tinggi dekat Istana Bulan, 3 cahaya mendarat, dan itu adalah Alexis dan lainnya. Long bertanya kepada Alexis, "Saudara Yul, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jika perlu, saya dapat kembali dan meminta paman saya untuk membantu." Dia tahu bahwa dengan karakter Alexis, baik Pranowo maupun Istana Bulan tidak akan melakukannya. Terlebih lagi, menurut Long, dia secara keliru menganggap Weilin sebagai saudara iparnya. Saudara Yul tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada saudara iparnya, kan? Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu telah meninggalkan Sekte 9 Iblis Suci, kita dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Tidak perlu mempermalukan Tuan Rusan. Hanya ada satu hal yang perlu kita lakukan sekarang, tingkatkan kemampuan dan kekuatan kita." Long mendengar ini, matanya bergejolak untuk sementara waktu. Menghadapi situasi ini, kebanyakan orang berpikir untuk menemukan bala bantuan dan menemukan pendukung yang kuat, tetapi saudara Yul selalu hanya berpikir untuk mengandalkan dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, dia agak mengerti mengapa kekuatan Alexis begitu kuat. Di wajah cantik Kirana, ada senyum tipis, dan dia sudah lama terbiasa dengan sikap Alexis. Alexis bertanya pada Aurora, "Nona Aurora, jika saya membuka segel berikutnya di tubuh Anda, apakah saya dapat kekuatan baru? Kekuatan tempur macam apa yang akan meledak?" Aurora merenung sejenak dan berkata, "Jika kamu beruntung, kamu memiliki kesempatan 10% untuk mengalahkan keberadaan seperti Harun. Tapi itu hanya ada satu kesempatan." Alexis mengerutkan kening. Dia sekarang memilikinya kekuatan lapisan ketiga dari alam perbaikan bisa sejauh jarak dari Harun, seolah-olah itu adalah jurang yang dalam. Bantuan habis-habisan Aurora, memberinya kesempatan 10% untuk mengalahkan Harun, sudah merupakan peningkatan yang sangat menantang langit. Tapi, itu tidak cukup. Kekuatan seperti itu, apalagi mengalahkan Modrika, tidak cukup untuk menghadapi Istana Bulan. Jika dia ingin menghadapi kekuatan yang kuat, kekuatannya setidaknya harus mencapai tahap akhir dari alam perbaikan atau bahkan tingkat puncak. Dia sekarang memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatannya. Misalnya, dia dapat sepenuhnya memahami tubuh spiritual bulan. Contoh lain adalah berkultivasi selangkah demi selangkah, meningkatkan kultivasinya, dan terus melahap esensi spiritual cair bulan dan mata air kuning disimpan di dalam tubuh. Tapi ini, terlalu lambat. Dia hanya punya waktu 3 bulan. Pada saat ini, Aurora membuka mulutnya dan berkata, "Alexis, jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dalam waktu 3 bulan, itu bukan tidak mungkin, tetapi risikonya sangat besar." Alexis berkata dengan gembira, "Nona Aurora, tolong katakan apa itu? Apa resikonya? Kapan dia berlatih seni bela diri dengan risiko lebih kecil? Jika dia takut akan risiko, dia tidak akan menjadi hari ini." Aurora tidak terkejut dengan reaksi Alexis. Dia berbicara perlahan, dengan nada bermartabat yang langka dalam nadanya, "Apakah kamu tahu bahwa area bintang giok sebenarnya lebih besar dari yang dibayangkan?" Hah? Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Begitukah? Dari peta, area wilayah bintang giok sedikit lebih kecil dari area jiwa bulan." Alexis sedikit bingung, mengapa Aurora menyebut bintang giok. Aurora tersenyum dan berkata, "Itu karena wilayah bintang giok dibagi menjadi 2 bagian, domain terang dan domain gelap. Tampaknya banyak orang berpikir bahwa wilayah bintang giok adalah keberadaan terlemah di antara 4 alam. Hehe, kalau begitu, hanya karena cakrawala mereka terlalu sempit, jika domain gelap juga disertakan, wilayah bintang giok bahkan memiliki kekuatan untuk melawan alam surga dan manusia." Alexis mendengar kata-kata itu, ledakan kengerian, berita ini terlalu mengejutkan. Namun, Alexis memiliki beberapa pemahaman.
Bagaimanapun, nama domain gelap adalah tempat di mana Anda tidak dapat melihat cahaya. Jika Anda ingin mengembangkan tempat semacam ini, Anda harus menjauh dari pusat kekuatan. Pusat kekuatan terbesar di ekstrateritorial adalah alam surga dan manusia, dan wilayah bintang giok adalah yang terjauh dari alam surga dan manusia. Di sini, domain gelap dapat berkembang dan penuh vitalitas. Apa yang disebut langit tinggi dan kaisar jauh, ini adalah kebenaran. Aurora melanjutkan, domain gelap ini mengumpulkan penjahat buronan dari semua alam besar, orang-orang yang putus asa, sekte cara jahat yang hampir punah dalam sejarah, dan semua jenis transaksi yang dilarang di domain terang, di domain gelap terjadi sepanjang waktu. Banyak hal yang tidak dapat ditemukan di domain terang dapat dengan mudah diperoleh di domain gelap. Dengan kata lain, domain gelap ini adalah dunia bawah tanah, penuh dengan bahaya dan peluang. Beberapa orang ada di sini jika mereka tidak bertahan selama sehari, mereka akan diambil dari segalanya, dan akhirnya mati di jalan, tetapi beberapa orang bisa menjadi kaya dalam semalam. Seperti bebek di dalam air, kekuatannya telah meningkat dengan liar. Alexis mendengar kata-kata itu dan langsung menjadi bersemangat.